menurut pengalaman saya pribadi, jerami ini ada keunggulannya. Bila diperlakukan, dicacah, ya, pakai mesin pencacah yang bisa merubah bentuknya menjadi serabut, kemudian difermentasi, itu nanti kualitasnya atau kadar proteinnya dalam hal ini bukan hanya naik dari 3,5 menjadi 5 atau 6, tidak, bisa berlipat menjadi 7, bahkan bisa menjadi 9. Ini salah satu keunggulan jerami. Nah, saya pribadi walaupun ternak di domba ataupun kambing, ya tetap saya pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Winarno, alamat di Jalan Mastrip, RT 05 RW 02, Dusun Sentul, Desa Sukosari, Kecamatan Trenggalek Kota, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, masih Indonesia. Ya. Kali ini saya diminta presentasi gaper, ya. Kali ini hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 pukul 10 lebih WIB. Temanya kali ini adalah serat, ya. Nah, ilmu yang mempelajari seluk-beluk tentang serat, saya menyebutnya seratologi. Ada hijauan pakan ternak, disingkat HPT, ada keringan, hay, kemudian ada jerami, straw, ada silase, tulisannya bahasa Inggris silage, kemudian ada fermentasi. Ya, pada video yang pertama, nomor 1 sudah, nomor 2 sudah. Sekarang masuk yang ketiga, yaitu jerami, bahasa Inggrisnya straw. Ya. Pengertian jerami atau straw adalah asal-usulnya memang tanaman hijauan pakan ternak, tapi sudah melewati masa generatif. Kalau padi sudah berbuah padi, sudah dipanen padi, batangnya inilah disebut jerami. Ya, disebut jerami bila sudah melewati masa generatifnya, sudah lewat. Kemudian sama jerami jagung, walaupun ini istilah ini sepertinya kurang populer, tapi jagung yang sudah tua dipanen berupa tongkol dan biji jagung, dibuka kelobotnya, dipanen. Nah, ini batangnya mulai dari bawah ke atas, bila belum dibabat itu sudah disebut jerami atau masuk kelas jerami, ya. Terus yang ketiga ada klaras. Kalau orang Jawa bilang klaras, ini kan daun dan pelepah pisang yang tua, biasanya yang nempel di batang-batang itu, ya sama, itu kelasnya jerami karena sudah melewati masa mudanya, sudah lewat. Kemudian daun tebu, ya, daun tebu yang kering-kering atau bahasa Jawanya momol, iya termasuk jerami, ya, termasuk jerami, walaupun tebunya mungkin masih belum dipanen. Panen tebu kan ya setahun sekali, tapi kan momolnya kan bisa diambil dulu, dipanen dulu, ya, momol istilahnya. Itu juga masuk jerami, sudah melewati masa generatifnya. Kemudian alang-alang, ya sama, seperti asal-usulnya juga hijau pada saat masih muda, kemudian alang-alang kalau sudah semakin tua, ya menjadi jerami, kelasnya menjadi jerami. Warnanya sudah tidak hijau lagi, sudah menjadi krem, umumnya krem. Nah,
jerami padi ini karena umur sudah tua, ya memang kualitasnya rendah. Kualitas hijauan pakan ternak atau jerami atau secara umum golongan serat itu kualitasnya ditentukan oleh TDN, Total Digestible Nutrient, atau kecernaan, daya cernanya. Ini sebagai contoh, banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Jerami ini disebut TDN-nya hanya 43%. Ya, kadar seratnya tinggi, sekitar kurang lebih 36%. Sementara kadar proteinnya rendah saja, hanya 3,5%. Tapi menurut pengalaman saya pribadi, jerami ini tetap ya tidak jelek semuanya, ada keunggulannya. Bila diperlakukan, dicacah ya, pakai mesin pencacah yang bisa merubah bentuknya menjadi serabut, kemudian difermentasi, itu nanti kualitasnya atau kadar proteinnya dalam hal ini bukan hanya naik dari 3,5 menjadi 5 atau 6, tidak, bisa berlipat menjadi 7, bahkan bisa menjadi 9. Ini salah satu keunggulan jerami. Nah, saya pribadi walaupun ternak di domba ataupun kambing ya tetap saya pakai, walaupun hanya 5 maksimum 10%. Itu pun harus ikut difermentasi atau difermentasi terpisah. Kalau lagi panen melimpah ruah, dipanen, itu bisa difermentasi dulu. Jadi kalau jerami kering ya, sekali lagi jerami kering itu kadar air sekitar 10-12%. Kalau mau fermentasi dalam 100 kilo, jeraminya 88 kilo atau 88%. Kemudian ditambah air sumur, air tanpa klorinasi 12 kilo atau 12%. Kemudian ditambahkan probiotika pengurai serat. Dalam hal ini yang saya buat namanya Winprop ternak, ada yang cair. Nah, itu untuk 100 kilo bahan hanya butuh 100 cc saja. Setelah dicampur merata, dimasukkan ke dalam wadah fermentasi. Baik berupa drum plastik biru, kapasitas berapa saja, yang umum kapasitas 150 kilo, atau jumbo bag yang kapasitas 300 ada liter, 500 ada, 1000 liter ada. Kalau yang 1000 liter itu nanti bisa diisi kurang lebih 350 sampai 400 kilo. Nah, ini jerami padi ya. Saya tetap menggunakan jerami padi karena diperoleh tidak harus bayar, hanya ongkos kerja saja. Tapi juga untuk mengisi kadar serat supaya terjadi seimbang pakan komplitnya, di mana kadar serat pakan komplit harus pada ternak ruminansia harus 17 sampai 25. Nah, ini salah satu pengisinya adalah pakai jerami. Ya, memang TDN-nya juga rendah. Ini jerami itu disebut daya cernanya rendah. Itu kalau diukur dari lamanya waktu pencernaan sejak diambil oleh mulut ternak ruminansia, misalnya sapi, kemudian proses dicerna, dikunyah ulang, masuk lagi dicerna, kemudian terus proses pencernaan sampai menjadi kotoran atau feses. Jerami padi ini makan waktu antara 5 sampai 12 hari. Ya, jelek memang ya, karena TDN-nya di bawah 50% itu termasuk jelek. Tetapi bisa di booster, ditingkatkan, TDN menjadi di atas 50%. Nah, dengan cara ikut difermentasi atau difermentasi terpisah. Kalau difermentasi terpisah, pada saat nanti mau bikin pakan komplit bisa diambil sesuai dosis, sesuai porsi yang dikehendaki. Tetapi maksimum kalau saya hanya 10%, bisa hanya 5%, 6%, 8%, maksimum 10, jangan lebih.
karena memang tidak baik kualitasnya, jauh dibanding serat dari golongan rumput, golongan tebon jagung ya. Ini jerami. Kemudian yang jerami jagung ini ya sama, kalau sudah lewat masa generatif, sudah berbuah menjadi keras, itu bukan hanya serat kasar tapi serat sangat kasar, sudah terbentuk lignin dan juga terbentuk pektin. Ini jerami jagung bisa diberikan, dicacah menjadi serbuk atau lembut atau serabut, kemudian dicampurkan dalam pakan komplit. Ya kalau ini hanya 5% saja, atau difermentasi terpisah ya, sama dengan jerami. Kemudian kelaras, daun dan pelepah pisang yang sudah kering ini TDN-nya tinggi. Dalam urutan serat ini ranking 3 ya. Nomor 1 renteng kacang tanah, TDN-nya 78%, ini istimewa. Kedua daun langka ya, daun langka kalau orang Jawa bilang rambanan, ini TDN-nya hampir 74. Sedangkan kelaras ini TDN-nya 73, sekian. Tetapi ini punya keunggulan juga. Ini kadar proteinnya tinggi, 16 ya, sekitar 16%. Diukur dari TDN ranking 3. Kemudian daun tebu, momol. Nah, ini sudah rendah, serat kasar, bukan hanya kasar saja, sangat kasar. Kalau sudah kering bahkan ini bisa tajam sekali. Kenai kulit itu bisa melukai. Maka itu ini ya tidak begitu populer ya. Tapi kalau mau diproses ya bisa dicacah menjadi serabut seperti jerami, kemudian difermentasi, ya naik. Itu hanya unsur serat saja. Kemudian alang-alang ini ya mirip dengan momol, tapi ini lebih lunak sedikit. Kalau toh kering masih bisa dipanen, dicacah menjadi serabut, kemudian difermentasi. Jadi ini kalau semua kondisi kering, yang dimaksud kering bila kadar airnya di bawah 15, 14, 12 atau 10 ya, semakin kering semakin baik. Kalau mau difermentasi tunggal, alang-alang kering saja atau momol kering saja ya, atau jerami jagung atau jerami padi, itu porsinya 88% atau 88 kilo per 100. Kemudian airnya 12. Sedangkan probiotika Winprop ternak yang cair cukup 100 cc. Campur rata, masukkan ke wadah, ditutup rapat dan harus bisa kedap. Demikian dari saya presentasi singkat tentang jerami. Ada kurang, ada lebihnya, saya minta maaf. Saya akhiri sampai di sini. Oh ya, sekali lagi ya, nanti kami dari tim Edu Ternak Mukti Abadi sama YouTuber channel namanya Gaper Mas Danang bersama tuan rumah Barokah Farm Desa Ngadiloyo, Kecamatan Ngadiluweh, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur akan menyelenggarakan workshop atau pelatihan, temanya breeding management. Nah, kami bekerjasama juga dengan kawan kuliah saya, dosen di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, punya keahlian tentang reproduksinya. Nah, saya akan menyampaikan tentang nutrisi, ya, pakan. Tetapi di sini pakannya ya yang spesifik untuk pembibitan, baik pembibitan ternak ruminansia tipe pedaging atau ternak ruminansia tipe perah atau tipe susu, baik hewan besar sapi perah ataupun hewan ternak ruminansia kecil kambing perah atau domba perah. Nah, itu bagian saya tentang pakannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.